Kita lihat jadwal penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI Kabupaten Lahat TPP, Pak. Jadwalnya. Kami sampaikan poin 5. Siapa yang terpilih Penetapan bakal calon menjadi calon ketua umum Kabupaten Lahat. Artinya tim TPP itu menetapkan bakal calon, Pak, bukan calon. Setelah masalah berpengalaman dalam memimpin organisasi. Makin tegang dalam pengesahan ADAR. Organisasi itu harusnya kalau disebut di sini umum. Kita tambahin cabang olahraga. Artinya dia sekarang sedang menjabat sebagai ketua cabang olahraga. Bukan pengalaman harus 100 tahun. Kalau 100 tahun baru gitu tuh. Jadi uang-uang itu saja udah tunjuk, udah baca. Jadi siapapun yang sedang menjabat ataupun telah berpengalaman 3 tahun atau dia menjabat sekarang. Kalau dia menjabat artinya dia nggak ditunjuk sesuai dengan SK, boleh. Kalau dia itu berpengalaman, sedangkan dia tidak lagi menjabat, itu boleh. Contoh dia tidak menjabat sekarang, tapi dia berpengalaman 3 tahun atau 10 tahun, nah itu boleh. Tapi kalau dia sedang menjabat, nah dia ngomong tidak pengalaman. Itu dibacakan calon ketua KONI dan semua pemberkasan. Suasana kebatinan para kalau tadi diberikan kesempatan, cabur, saya tadi mau menyampaikan sebenarnya laporan tim itu nanti masuk pleno kedua, baru kelihatan sekali berurutan supaya sampaikan mungkin Pak Gusti tadi. Tapi mereka kepada pasal tertulis calon yang beda. Pemilihan kalau kita flashback 5 tahun yang lalu itu ada 2 calon, Pak Raswan dan Pak Barevi. Kasusnya sama seperti ini dan di ruangan ini. Pada detik-detik terakhir Pak Raswan mundur. Saya saat itu sangat kecewa sekali. Tapi saya tetap memegang prinsip kebersamaan. Saat ini saja Pak, karena kan sebenarnya tata tertib ini seharusnya dibahas di raker dulu nih, ya kan? Ini kan persyaratan ini kan untuk tim TPP kemarin, benar kata Kak Bimo. Tapi persyaratan ini seharusnya dibahas pada saat raker itu biar tidak ada lagi terjadi gejolak seperti ini. Sudah semakin sulit makanya untuk ada cabur merasakan pasal demi pasal dalam tertib ini. Tidak ada kemarin peserta bersikukuh untuk. Nah makanya diperjelas Pak, walaupun saya ini baru di organisasi, mohon maaf Pak, mungkin saya bodoh. Akan tetapi legalitas dari organisasi itu benar rapat kerja Pak. Setelah pemilihan ketua umum harus ada rapat kerja dulu. Mau dibawa kemana sih KONI ini? Gitu loh. Sebelum pemilihan musyawarah harus ada raker dulu, penentuan kriteria dari ketua umum KONI itu apa-apa dibahasnya di sana. Di sini kan secara umumnya saja, karena kita sudah musyawarah. Gitu loh Pak. Kemarin perasaan saya itu rakor. Jadi raker dan rakor itu kita pisahkan dulu Pak. Kalau rakor itu rapat koordinasi. Jadi dia sudah mundurkan diri. Secara resmi harus mengurus pernyataan. Itu titik. Gimana Pak? Kan sudah mundurkan diri. Supaya resmi harus ada pernyataan seperti itu. Terima kasih. Gimana Pak Perli? Bersedia buat pernyataan? Tegang sekali saudara. Sangat tegang saudara. Aku dari tadi tidak pernah ngomong. Cek. Ya. Pak, dengarkan dulu karena kita kan musyawarah mufakat nih. Jadi di dalam forum ini sudah jelas juga. Perli tadi mengatakan pemunduran diri. Ya biarlah yang lain itu berpendapat. Itu baik kalau kami Pak, karena kita ini seluruh suara ini seluruh cabur. Begini, semakin karena kita ingin menyatukan, cabur ini harus disatukan. Suasana kebatinan ketua cabur ini karena ketua terpilih nanti tidak setuju adalah dengan ketua yang tidak legitimasi dengan saudara Wawannya, bukan. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. yang kami usulkan di sini 1213 berpengalaman dalam memimpin organisasi. Jelas ini sudah membatasi.
memimpin organisasi, jelas sudah membatasi. Yang kami usulkan berpengalaman dalam organisasi olahraga. Berpengalaman dalam organisasi olahraga. Apapun nantinya dia, entah bendahara, entah sekretaris, entah ketua bidang organisasi, kadin binpres, Ketegangan dalam dipersilakan. masyarakat ini tidak Tapi bisa kalimat yang terhindarkan terbaik menurut karena kami ada berpengalaman pasal dalam yang terkesan membatasi. organisasi olahraga. Jadi memimpinnya itu dihilangkan dan tahunnya itu udah usah. Dan nanti kalau memang apabila yang bersangkutan, personel yang bersangkutan itu dalam kata memimpin, itu apakah mesti harus jadi ketua cabur atau boleh misalkan bendahara atau organisasi atau yang lain? Apakah itu termasuk memimpin? Karena yang namanya memimpin itu adalah pimpinan ketua. Nah, apakah jabatan-jabatan seperti sekretaris, bendahara, atau misalkan di bidang organisasi atau staf-staf lain, apakah itu termasuk di dalam unsur memimpin apa tidak? Terima kasih. Pak Mirwan ada redaksionalnya satu, kami ada redaksionalnya satu. Nah, catatlah itu dulu, nanti tawarkan dengan kawan-kawan peserta. Seperti itu, Pak. Misalnya nanti ada pro, ada kontra, ada yang setuju atau tidak, nanti kita lihat. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak.